awal tahun 2017 ini, masyarakat kita juga disuguhi sebuah awan mendung berbagai peristiwa yang cukup meresahkan hati. Mulai semakin pedasnya harga cabai di pasar, sampai marak beredarnya berita bohong yang seringkali disertai tebaran kebencian. Tapi namanya masyarakat Indonesia memang selalu punya cara untuk menghibur dirinya. Persidangan Ahok yang dituduh menoda agama ternyata punya sisi lain yang menarik, yaitu frasa Pizza Hut yang menjadi perbincangan dan trending topik di media sosial selama beberapa hari. Bahkan sampai saat ini banyak orang yang juga masih melihat dan juga membuat meme parodinya. Bagaimana melihat Indonesia minggu ini dari perspektif dua orang budayawan kita? Saya akan perkenalkan dua orang budayawan yang sudah hadir di studio malam hari ini. Ada Mas Arswendo Atmawiloto dan juga Muhammad Sobari, Kang Sobari tadi yang sudah curhat tentang kebebasan, perlunya kebebasan tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah datang di CNN Indonesia. Kita akan membahas Indonesia di minggu pertama tahun 2017. Saya akan ke Mas Ars dulu. Mas Ars, kalau kita melihat tahun 2016 banyak peristiwa politik gonjang-ganjing. Akhir-akhir 2016 kita semakin khawatir Indonesia terpecah belah karena isu SARA yang semakin menguat gitu. Kemudian banyak doa, optimisme, resolusi di pergantian tahun. Apakah menurut perspektif Anda di minggu awal ini kan menjadi penting karena menjadi starting point-nya. Apakah Indonesia masih digelayuti awan gelap yang kayaknya akan hujan rintik-rintik atau hujan besar, atau Anda melihat ada secercah fajar yang sudah mulai menyingsing nih di awal tahun 2017 untuk masa depan kita? Ya karena saya orangnya optimistis saja. Secercah itu udah banyak. Dan ini hanya tinggal 2 tikungan aja. Tikungan pertama adalah pemilihan pilkada, tikungan kedua adalah penetapan pengadilan kasus Ahok. Selebihnya udah enggak. Ya pasti ada pergolakan-pergolakan dan lucu-lucu yang kira-kira rada mencemaskan. Kadang-kadang, loh kok jadinya begini, tapi pada detik berikutnya berubah. Tapi seberapa, kalau kita lihat 2016 banyak yang menganggap bahwa 2016 itu tahun yang destruktif. Banyak sekali cobaan-cobaan dari mulai teror sampai cobaan SARA misalnya. Seberapa bisa orang Indonesia dengan segi budayanya, orang Indonesia menerima cobaan gitu. Kejadian-kejadian dan cobaan-cobaan 2016 itu akan sustain atau akan keberlanjutan di tahun 2017? Berlanjut sih berlanjut, tapi kita sudah lebih tahu, lebih masyarakat paling tidak ya, sudah bisa mensikapi. Yang pertama misalnya kayak, wah isu Palu Arit misalnya, begitu gede. Kalau nggak salah kita pernah membicarakan sini, lalu tiba-tiba surut sendiri. Muncul lagi, tapi udah makin lama makin nggak bunyi. Meskipun masih ada lah, apa betul ada di uang, di mata uang kita ada itu dan lain sebagainya. Sama, ketika semuanya marah, semuanya seolah-olah mau perang beneran gitu, enggak, minggu berikutnya, bulan berikutnya ketika ada strategi-strategi yang lain, anginnya berubah. Oke, jadi memang ya seperti itulah orang Indonesia, sakit-sakit sendiri, sembuh juga sembuh sendiri. Makanya Anda mengatakan sudah ada cahaya fajar penyingsing. Dinamikanya ada di situ. Di luar sana. Kang Sobari, gimana memandang awal 2016 dengan segala dinamika, termasuk ini 2017 dibuka dengan semakin pedasnya harga cabai. Anda kan juga suka nyambel nih kalau tiap malam. Terasa betul nggak semakin pedas dan semakin kayaknya ini awal yang jelek nih untuk 2017 gitu, Kang Sobari, atau sebaliknya? Umpama awal itu jelek, itu tidak berarti proses sesudahnya. Awal berproses menuju. Jangan kayak saya agak beda dikit dong, agak beda dikit gitu. Jadi udah beda kayaknya. Oh, Alisa-nya hampir sama. Panjang, tidak akan selalu, ini karena doa sebenarnya. Moga-moga tidak akan selalu berakhir jelek. Apa yang jelek itu kalau dikelola. Saya kira ini unsur bagaimana mengelola. Nah, si pengelola itu saya kira pemerintah. Kalau urusan cabai itu urusan Menteri Perdagangan lah, urusan Menteri Cabai, urusan perpasaran dan sebagainya. Bagaimana mengelola ketegangan-ketegangan, bagaimana mengelola ancaman dalam masyarakat yang kalau dirasakan itu seperti ancaman yang menakutkan sekali, apalagi kalau kemudian media sosial turut campur. Ancaman cabai tidak sebegitu menakutkan dibanding media sosial. Ancaman cabai tidak pernah menjadi ancaman karena di masa lalu belum begitu lama itu kita sampai
cabai sampai harga 100.000 per kilo. Saya kira saya kurang tahu sekarang ini berapa. Tetapi 120.000 Kang Sobari di beberapa tempat, tapi ada juga yang murah juga. Harga-harga semacam itu bukan ancaman terlalu serius. BBM, tarif listrik juga naik, pajak kendaraan juga prosesnya. Banyak hal yang naik, tetapi kalau kita bisa mengelola kenaikan-kenaikan itu dan memberi bukti bahwa naiknya ini untuk kesejahteraan. Rakyat disuruh membayar banyak tetapi hasilnya kembali kepada rakyat. Nah, accountability, transparan, ya, urusan governance yang transparan, yang demokratis, yang terbuka, tidak ada artinya kalau tidak ada accountability. Apakah yang transparan itu juga akuntabel secara sosial? Apakah yang demokratis itu akuntabel juga secara sosial? Kalau demokratis tetapi itu hanya demokrasi dalam ungkapan, demokrasi dalam urusan kebahasaan, tetapi tidak memiliki akuntabilitas secara sosial, saya kira demokrasi menjadi batil. Social accountability seperti apa, Kang Sobari? Kan demokrasi punya para penguasa, masyarakat juga bisa berpartisipasi. Di situ kan ada check and balance yang ketat harusnya. Check and balance, tapi kalau itu hanya pada tataran ukuran-ukuran yang bisa dianalisis menjadi barang-barang lux dalam diskursus, bukan bagian dari realitas kehidupan, itu tidak begitu menarik. Demokrasi bisa hebat sekali. Hebat sekali dan dunia seolah sudah selesai lah. Kehidupan itu selesai dengan demokrasi. Tapi kalau demokrasi itu hanya proses yang beredar di kalangan kaum elit politik, di kalangan akademisi, bahwa apa yang dilakukan elit politik itu akuntabel menurut pemikiran para ahli politik. Tetapi ukuran akuntabilitasnya apa? Kalau itu hanya kata diukur dengan kata, kalau itu idiom diukur dengan idiom, kalau itu prosedur-prosedur politik dan dianggap telah memenuhi prosedur politik itu bagi kita saya kira itu belum apa-apa. Seluruhnya itu harus juga turun ke dataran kehidupan manusia sehari-hari, kehidupan masyarakat. Demokrasi itu artinya ya perlahan-lahan ada bukti lah bahwa pelayanan publik yang menjadi hak rakyat itu ada buktinya. Oke, Kang Sobari, kita akan bicara mengenai realitas. Cuma Muhammad Sobari yang bisa menghubungkan antara demokrasi, prosedur politik, dan juga harga cabai yang naik. Tapi Mas Arswendo, ini kan bukan harga cabai saja yang menaik. Cabai itu sangat, kalau kita bicara realitas di lapangan, cabai itu memang sangat real. Dirasakan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau nggak nyambel bukan orang Indonesia katanya. Di situ ada aspek antropologis dan sosiologisnya juga kuat. Tapi bukan hanya cabai ternyata. Harga BBM meskipun yang tidak subsidi juga naik, tarif listrik juga kabarnya naik, pajak mau bayar pajak motor, kendaraan bermotor juga naik. Ini good start nggak sih seperti tadi Anda katakan? Nggak, mungkin bukan good start dalam pengertian itu, tapi masyarakat bisa menerima. Mungkin meskipun kemana-mana Sobari tadi benar. Kalau cabai naik tapi petaninya merasakan itu manfaatnya, artinya dia merasakan bahwa kenaikan itu untuk dia, saya kira iya. Seperti juga misalnya kayak pajak meskipun administrasinya di STNK, di KK ini naik, tapi pelayanannya menjadi lebih bagus, saya kira bisa menerima dan naiknya kan dia masih make sense lah. Tentu yang mengagetkan adalah ini tiba-tiba yang mengagetkan adalah kenapa kayak cabai yang memang time utilitiesnya pendek ya, dia kan sementara aja udah busuk, Bud. Artinya juga harus di manage-nya juga beneran gitu. Kalau enggak. Dan cabai kenapa naiknya memilih momentum politik yang salah gitu Mas Arja. Di saat kondisi lagi seperti ini harga cabai naik. Jadi orang banyak menghubung-hubungkan dengan isu-isu lain juga ternyata. Tapi enggak, harga itu kan selalu kayak umur aja itu. Kayak umur, kayak asap aja. Selalu naik. Cenderungannya cuma itu. Enggak ada harga. Ya bisa lah kayak kemarin harga turun dikit tapi kecenderungannya naik. Nah momentum ini kalau tadi istilahnya dikelola, cuman saya nggak tahu apakah bisa kita mengelola momentum yang terjadi sendiri ya. Ini yang akan bisa dimanfaatkan dengan baik. Yang seperti tadi di awal kamu bilang mendung, ya mendung, tapi mendung ini pertanda karena hujan. Nah hujan ini kesuburan bisa kita tafsirkan itu aja. Bisa jadi subur atau bisa jadi banjir bandang. Kita akan yang menjadi banjir bandang ini beberapa waktu terakhir bahkan membuat Presiden Jokowi itu marah-marah, kita juga kesal, gerakan juga banyak terjadi di masyarakat adalah munculnya atau maraknya
Ya. kabar-kabar bohong atau hoax media sosial dipakai untuk propaganda, menebar kebencian dan alhamdulillah Mas Arswendo, Kang Sobari banyak yang percaya dan tidak hanya percaya tapi juga menyebarkan lagi dan melakukan tindakan yang kemudian kita tidak inginkan bersama-sama. Nah, seberapa bahaya kemudian topik kedua ini hoax dan juga kabar bohong serta penebar kebencian di sosial media, kita akan bahasnya usaha jeda berikut ini. Kami akan segera kembali saat lagi. Kalau terlalu banyak makan cabai, kita akan pedas. Kalau pedas itu biasanya gerah. Tapi Presiden Jokowi kayaknya nggak terlalu banyak makan cabai, tapi dia sangat gerah akhir tahun 2016, bahkan membuat rapat terbatas. Kemudian suaranya terlihat bergetar dan geram itu, Mas. Kalau melihat apa yang terjadi, apa yang beredar di media sosial sekarang, banyak berita bohong, banyak berita penebar kebencian, terutama kemarin Istana juga sempat gerah juga terkait dengan tenaga kerja asing asal Tiongkok yang kemudian dibilangnya jutaan sudah masuk, tapi itu kemudian membuat presiden 10 juta apa berapa gitu. membuat presiden begitu marah. Tapi kalau kondisi hoax kemudian penebaran kebencian di media sosial dan juga media-media, situs-situs yang kemudian katanya lembaga pers dan jurnalistik tapi menyebar hal-hal yang bohong seperti itu juga katanya. Ini Anda melihatnya seberapa masif, Kang Sobari? Begini, soal bohong ya tidak bagus sama sekali. Kebohongan dan kalau itu berhenti pada tataran pribadi, barangkali di sanalah urusannya diselesaikan. Tapi kalau kebohongan ini juga berurusan dengan sifat dengki kepada pihak lain, benci kepada orang yang agamanya tidak sama dengan kita, benci kepada orang yang etnisitasnya tidak sama dengan kita, ini saya kira menjadi persoalan dalam kehidupan berbangsa. Anda lihat itu semakin eskalasinya semakin meningkat atau kita masih tetap Indonesia yang lama kok, yang toleran, yang saling menghargai satu sama lain? Fenomena Desember itu memberi gambaran agak mengejutkan, seolah-olah ada sesuatu kecenderungan meningkat, orang tidak suka dengan orang lain karena urusan-urusan yang tidak sama dengan agama, tidak sama agamanya, tidak sama etnisitasnya, dan kebencian seperti itu sebenarnya tidak punya tempat dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kalau berbangsa dan bernegara ini aturan-aturannya masih kita hormati, kecuali kalau kita ingin berbangsa dan bernegara dengan aturan yang lain. Tapi kalau yang aturannya yang lain harus diminta persetujuan seluruh bangsa lebih dahulu. Hidup kita itu suatu etnis, umpamanya Jawa, memiliki arti keindonesiaan. Sesudah Jawa itu dilengkapi oleh etnisitas Minang, sesudah Jawa itu dilengkapi, diperkaya oleh etnisitas Batak, oleh etnisitas Melayu, dan macam-macam etnisitas lainnya yang sebenarnya saling memperkukuh. Urusan kita mengelola kehidupan bersama-sama, bukan kebencian yang digarisbawahi, tetapi bagaimana membangun apa yang namanya harga mati, yaitu NKRI. Harga mati NKRI. Apa hubungannya penebaran kebencian dengan mengganggu NKRI? Kalau ketegangan sosial itu mengalami suatu eskalasi, makin meluas, dan orang kemudian benci kepada etnis lain, orang benci kepada agama lain, itu artinya tidak utuh menjadi suatu keindonesiaan yang kita bayangkan. Karena Indonesia dari dahulu terdiri dari begitu banyak etnisitas, sangat plural, juga dari sudut keagamaan. Agama itu sudah ada dari dulu, ya itu aja. Tapi kalau tiba-tiba persoalan-persoalan yang dari dulu menjadi bagian dari kekayaan keindonesiaan kita, ini kita gugat. Nah, itu tiba-tiba bisa menjadi ketegangan sosial, ketegangan politik yang mewujud di dalam kehidupan bermasyarakat, lalu orang tidak suka kepada orang lain, orang tidak suka dipimpin oleh kelompok-kelompok yang bukan agamanya, yang bukan etnisitasnya, dan seterusnya. Saya kira itu kemudian akan mengguncang keutuhan cara kita. Jadi harus ada tindakan.
Kalau kebencian itu ditebar sedemikian rupa melalui media, saya kira harus ada tangan yang mengelola, yang mengambil tindakan. Nah, tindakan dalam pengertian itu bisa saja tindakan yang penuh kasih sayang, memberi pengertian dan sebagainya. Bukan tindakan berarti orang yang bersangkutan di penjara, tetapi harus ada yang mengingatkan bahwa Anda telah keluar dari garis-garis kebersamaan kita, bahwa Anda tidak memenuhi apa yang kita bayangkan bersama-sama. Kebencian itu umpama tidak usah diwujudkan, kebencian tidak usah diorganisir melalui media seperti itu secara bawaan orang itu sudah punya rasa benci terhadap orang yang lain. Jadi kebencian bawaan semacam itu tidak usah dimanifestasikan dalam urusan-urusan. Tapi banyak yang kemudian mengkapitalisasi kebencian itu untuk tujuan-tujuan tertentu seperti tadi Anda katakan menggugah ke NKRI-an kita. Tapi Mas Arswendo, kalau tadi Kang Sobari punya perspektif mengenai seberapa besar kebencian dan kemudian berita bohong ini kan berjalan seiringan nih. Berita penebar kebencian dan juga berita bohong. Sayangnya berita bohong itu banyak disebarkan dan kemudian dipercaya masyarakat, disebarkan lagi sehingga jadi propaganda baru gitu. Anda lihat how danger seberapa bahaya sih ini? Ya pasti begini lah. Kalau saya berangkatnya dari kebenaran disampaikan melalui berita. Juga kalau kita menyangkal kebenaran itu. Berita ini bisa artinya orang selalu akan berusaha menyampaikan kebenaran. Nah, pada saat yang sama orang juga punya kepentingan lain menyampaikan hal-hal yang dusta ini tadi. Masalahnya adalah ketika dusta ini diwarnai atau frame-nya berangkat kerjanya dari benci. Karena ketika kebencian itu berbicara, logika nggak jalan, akal sehat nggak jalan. Saya nggak suka sama Sobari. Udah apapun yang dia lakukan saya nggak suka. Itu aja karena saya benci sama dia. Dia berpikir benar ngomong. Jadi antara fakta atau hoax ditelan jadi satu. Sama. Pizza Hut yang tadi ribut tadi kan sama aja. Sebetulnya yang salah siapa sih, yang nulis apa yang nggak bisa memeriksa? Sama aja. Kemudian kebenaran ini jadi kisruh lagi ketika diungkapkan lagi. Ini asalnya dari Amerika apa Italia? Nah kan makin ya kita bisa ketawa tapi mereka serius. Nah ketika keseriusan itu menyangkut kalau tadi istilahnya kepercayaan, mereka image yang ini, kebencian yang membungkus ini habis sudah. Tapi saya sih tidak harus waspada, iya kita waspadai benar. Kasus-kasus ini, cuma saya tidak terlalu khawatir dalam pengertian dinamikanya cepat kok. Seperti kamu bilang tadi, humor-humor ini mencairkan mereka dan lebih daripada itu akan segera ketahuan ini. Pizza Hut ini dari Italia atau Amerika, kita akan segera tahu kok itu dengan klik udah kemudian tahu. Keroyokan apa dua kita dengan klik yang sama kita akan segera mengetahui dengan itu. Jadi berita disputing itu akan saling mengklarifikasi satu sama lain dan masyarakat itu perannya ya? Nah ketika masyarakat sudah mulai tumbuh lebih dewasa, tentu nggak bisa semuanya. Ini yang akan lebih bagus. Menurut Anda wajar nggak Presiden sebegitu khawatirnya kalau kita lihat pidato terakhir di rapat terbatas, saya ada di ruangan itu, saya melihat Presiden begitu agak bergetar gitu karena mungkin saking marahnya gitu kali Mas Ars. Jangan lupa Bu, Presiden ini korban hoax pertama yang dramatis. Anak keturunan Cina, termasuk PKI. Termasuk Jokowi undercover ini bukunya Jokowi juga undercover yang ngaconya nggak keturunan ini. Nah, ini semuanya tersaji ke masyarakat. Sehingga kita bertanya ini penulisnya yang dalam tanda petik bego banget atau di belakangnya ada apa? Karena data-data yang dia kemukakan, data dan fakta untuk penulisan ini, nggak ada di situ gitu loh. Dampaknya apa sih Mas Ars kalau misalnya ini memang dibiarkan terus dan terus? Kan kadang-kadang ini jadi kebenaran lagi. Nah kebenaran yang disampaikan, jadi kebenaran kalau menjadi kebenaran yang dipercayai oleh beberapa orang atau dalam frame politik ya udahlah memang di-set untuk begitu. Tapi tidak sedikit loh Kang Sobari, kalau tadi Anda katakan atau Mas Arswendo tadi katakan sebenarnya masyarakat bisa saling mengklarifikasi. Tapi kan tidak sedikit juga masyarakat yang kemudian percaya dan bertindak. Pemilihan Presiden Amerika Serikat saja sudah membuktikan bahwa memang berita-berita bohong itu banyak dipercaya dan akhirnya orang bertindak
ya akhirnya terpilih Ya, misalnya menit-menit terakhir Donald apalagi. Trump. Itu banyak tesis Antara lain analisa dianggapnya Indonesia begitu. mengatakan seperti itu. Indonesia juga seperti itu Kang Sobari kalau melihat gerakan terakhir ini. Banyak yang percaya berita-berita bohong dan tidak hanya percaya tapi juga menyebarkan dan menindaki gitu. Kenapa sih kita bisa mudah percaya gitu? Memang kita nggak punya self healing atau self defense yang baik. Ini ada bahayanya. Kalau kita percaya kepada kebohongan, lalu tokoh tertentu yang tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa dan tidak punya kemampuan sebagai tokoh, sebagai pemimpin, karena mampu membuat kebohongan sistematis, dia bisa dipilih. Dan kelihatannya itu tidak menjadi masalah, tetapi itu masalah besar karena masyarakat kemudian dipimpin oleh orang yang tidak mengerti persoalan cara kehidupan kemasyarakatan. Nah, itu menurut saya berbahaya. Jadi apakah presiden bergetar, marah atau tidak, itu perkara yang tidak begitu penting. Atau yang bergetar lapar misalnya, kita juga nggak tahu itu presiden apakah lapar atau marah. Bukan itu. Yang penting justru tindakan harus dibuat tidak karena presiden sendiri yang dikenai, tetapi kalau ini dilakukan tindakan seolah-olah presiden membela dirinya, itu menjadi kurang begitu elegan. Kalau kita lihat Kominfo sendiri menutup belasan situs-situs yang dianggap menebarkan kebencian dan juga berita-berita bohong. Enforcement seperti ini banyak yang mengapresiasi, tapi banyak juga yang menganggap bahwa ini mencoreng demokrasi, Kang Sobari. Tapi dijawabnya lebih asik usai jeda berikut ini karena Mas Arswendo sudah gatel tenggorokannya, ingin minum sejenak. Kami akan segera kembali. Siap. Itu tadi mungkin salah satu cara healing yang tepat dari Presiden Jokowi ya, Mas Arswendo ya. Bagaimana kemudian jadi berita bohong, berita menjengkelkan, berita penebar kebencian itu dijawab dengan jenaka-jenaka dan juga hal-hal sidebar yang mungkin bisa membuat kita senang, tapi itu seperti paracetamol kali ya. Kalau sakit kepala hanya meredam sakitnya sebentar, tapi sebenarnya sakit di dalamnya masih ada. Tapi kita bicara mengenai tadi Kang Sobari bagus sekali bahwa apa yang terjadi sekarang jangan dibiarkan dan harus ditindak. Ada belasan situs-situs yang akhir 2016 kemarin, awal 2017 ditutup oleh Kominfo. Pro kontra kemudian muncul bahwa ada yang setuju mengapresiasi ini situs-situs yang menebar kebencian, misalnya propaganda. Ada juga yang menganggap bahwa ini melanggar kebebasan berpendapat, melanggar mencoreng demokrasi yang kita bangun bersama-sama. Sebagai mantan kepala LKBN Antara, apa pendapat Anda tentang proses-proses tindakan enforcement terkait dengan hal-hal seperti ini? Mungkin nggak ada hubungan. Nggak ada, saya aja mau ada dong. Ada dong. Pensiunnya gede kemarin. Iya. Oke, jadi begini ya, mengambil tindakan itu wujud dari kesiapan kita mengelola demokrasi. Kalau demokrasi itu sendiri mengancam demokrasi, kebebasan itu sendiri mengancam, menjerumuskan kebebasan, itu tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa dibiarkan dalam pengertian ini, bukan harus ada kekuatan tangan besi yang turun untuk mengatur. Beredel misalnya. Tidak dalam pengertian itu. Itu dibiarkan gitu, mereka menyebarkan itu, Kang. Gimana? Dibiarkan, enggak, itu harus ada tangan yang mengatur, dan mengatur dalam pengertian ini mekanismenya banyak, tetapi sebagian yang terpenting haruslah melalui mekanisme hukum. Aturan-aturan hukum ditegakkan dan mereka yang melanggar itu ditegur. Kalau memenuhi prasyarat itu pelanggaran pidana atau apa, silakan dilakukan proses pemidanaan entah bagaimana caranya. Tetapi sekali lagi presiden geram atau tidak itu tidak penting. Yang penting bahwa ada aparat di bawah presiden yang melakukan tindakan dan barangkali harus berkonsultasi dengan presiden. Kalau itu dilakukan karena presidennya sendiri yang dikenai fitnah, dikenai ancaman, akan kurang bagus karena itu seolah-olah membela presiden. Seperti buku Jokowi Undercover gini, menurut Anda jangan ditindak, biar aja tersebar gitu? Enggak, maksud saya... Atau masyarakat yang meng-counter sendiri? Saya kira akan ada masyarakat yang bisa melakukan counter karena ini masyarakat
ini terdiri dari kekuatan-kekuatan negatif dan kekuatan-kekuatan positif. Ada kekuatan-kekuatan yang anti Jokowi, ada orang-orang yang respect kepada Presiden Jokowi. Jadi umpamanya di masyarakat kemudian terjadilah misalnya ada yang membuat tinjauan book review. Nah itu nanti kan akan diulas dan seterusnya akan segera kelihatan. Nah kebohongan dalam pengertian seperti itu dalam Tapi waktu pendek masalahnya kan bagi orang-orang waras kebohongan-kebohongan itu kan, Mas Arswendo, bagi orang-orang waras kebohongan-kebohongan itu kan akan dengan sangat mudah dan sangat cepat bisa terbantahkan dengan sendirinya. Tapi bagi sebagian besar orang yang tadi Anda katakan bahwa jika memang basisnya sudah benci sama seseorang, maka kebohongan pun dianggap sebagai kebenaran dan akan bukan hanya dipercaya tapi juga akan melakukan action gitu. Mungkin tidak boleh dibiarkan pasar yang bertindak, itu harus ada regulasi. Nah, ini mengawinkan Ada antara regulasi, tindakan yang cukup represif dari pemerintah untuk mengantisipasi hal ini. Tidak represif, tidak harus represif. Ya harus action tindakan, lah. ada action. Penutupan situs itu menurut Anda represif apa memang benar, Mas Arswendo? Kalau saya benar, situs-situs yang memang dianggap atau kita nilai sama-sama lah tidak bagus, saya kira tutup. Hanya satu kalau saya sayangkan, kalau benar loh, Kureta itu satu itu tutup, saya termasuk membaca yang ini. Sempat ditutup ya beberapa waktu, tapi kemudian artinya kemudian bisa kita bicarakan ulang misalnya gitu. Nah ini yang menjadi bagian-bagian yang pokok. Gini, saya mau meralat sedikit tadi. Yang buku Jakarta Undercover tadi, yang melaporkan bukan Jokowi, bukan Presiden Jokowi, bukan. Tapi ada satu orang di situ yang dianggap ikut tercemar ke arah itulah, kurang lebih mirip. Nah, tapi bukan karena Jokowinya juga, bukan karena orang ini, karena ini buku ini nggak benar. Data dan faktanya enggak, dan seketika itu akan segera diketahui. Nah, yang penting ini adalah informasi ini nyampe. Bahwa benarnya yang benar begini, yang tidak begini, bah, itulah kalau tadi demokrasinya di masyarakat yang akan memberikan penilaian, iya. Karena begini, tata krama, aturannya ini media ini beda. Dengan zaman kita masih harus pakai siup, mungkin kamu nggak mengalami. Ada di Bredel misalnya. Ya di Bredel dan lain sebagainya. Dulu memang pertentangan dianggapnya ini berhubungan dengan kebebasan. Tapi kalau kita tahu lah yang kayak begini, yang mereka memang dari awal memang bahkan niatnya menyebarkan hal-hal semacam itu, saya kira nggak ada masyarakat. Akan dengan sangat mudah ya, civil society dan pemerintah bisa memilah-milah mana yang betul-betul. Iya, dan itu jumlahnya baik, bahwa mereka ditutup sekarang kemudian bikin lagi dengan nama lain dan muncul, ya memang itulah zamannya kebebasan dalam artian mereka mendirikan itu. Ini obat antibiotiknya gimana, Mas Arswendo? Kalau kita lihat kan tadi gelombang kebenciannya kan terus meningkat di beberapa waktu terakhir. Ini gimana? Apakah menurut Anda pemerintah dengan action sekarang, masyarakat dengan action sekarang, tadi di hampir seluruh Car Free Day di Indonesia ada gerakan anti hoax misalnya, ada turn back hoax misalnya. Apakah Anda melihat bahwa gerakan-gerakan seperti ini memang efektif untuk menahan gelombang besar yang kemudian bisa saja kita tidak tahu kapan berakhir? Dan ini cara yang elegan, cara yang bagus untuk karena itu. Ya memang harus berproses. Kita nggak bisa tiba-tiba nanti mereka akan segera sadar atau enggak. Mereka berproses dan inilah sebetulnya akan ketemu. Secara teori komunikasinya nanti akan ketemu bahwa mereka yang lebih sadar lebih banyak dan akhirnya surut. Makanya saya rada nggak terlalu cemas banget bahwa harus waspada ya, tapi ini segera karena berita bohongnya ini terbongkarnya secepatnya, kalau secepat itu ada karena kebenaran. Masyarakat sipil punya anti desanya juga gitu ya. Tapi yang pertanyaan saya juga Kang Sobari, pertanyaan saya apakah 2 menit ini Anda bisa menjawab pertanyaan saya? Kalau tidak bisa lebih baik kita break dulu. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Sebelum Kang Sobari tadi melanjutkan pernyataannya, yang menjadi menarik di minggu ini, Kang Sobari dan juga Mas Arswendo, adalah sidang Basuki Cahayapurnama yang sudah mencapai ke beberapa kali, saya sudah lupa juga. Tapi minggu ini adalah waktunya untuk pemeriksaan saksi-saksi. Itu kan sangat serius ya, bagaimana pernyataan saksi tentang penodaan, penistaan, bagaimana kemudian debat di antara kontennya itu. Tapi justru yang populer di masyarakat, yang viral di media sosial bukan perdebatannya, tapi ini kita akan lihat apa yang kemudian menjadi viral dan paling populer di masyarakat terkait dengan persidangan terakhir Basuki Cahayapurnama
terkait dengan penodaan agama. Mana gambarnya? Saya minta, ini dia. Sampai ada. Pizza Hut, boleh dimunculkan? Hayat Thayyibah. Ya, dimunculkan, jangan wajah saya. Nah, wajah itu. Pizza Hut, kita lihat. Terus, ini, gue udah boleh di... Oke, ini gue udah muterin Jakarta, terus bro gimana? Jadi nggak ketemu. Boleh di layar yang lebih proper mungkin ya? Ini makanan Asia Indonesia, Pizza Hut. Kang Sobari, kalau ini kan kemudian kalau kita melihat persidangan Ahok itu kan sesuatu yang sangat serius, sesuatu yang sangat sensitif, tapi kemudian masyarakat, media sosial yang dianggap menjadi cerminan masyarakat itu menjawabnya dengan cara-cara seperti ini. How do you think? Ini adalah model perlawanan rakyat, melecehkan hal-hal yang suci, hal-hal yang sakral, hal-hal yang penting dipertanyakan kembali, karena orang barangkali mulai sudah dari dahulu orang skeptis terhadap kebenaran dalam sidang-sidang pengadilan yang tidak ada hubungannya dengan keadilan. Itu urusan yang sangat serius, dan karena itu kalau masyarakat lebih suka bermain-main seperti itu, saya kira itu suatu bentuk mekanisme sosial yang lentur, yang tidak perlu harus ikut-ikut tegang. Nah, dalam pengertian ini kelihatan bahwa kita agak dewasa mengelola kebebasan, juga termasuk kebebasan pers. Artinya kita dewasa berdemokrasi, tapi dari segi-segi yang lainnya, yang urusannya masih penuh semangat menebar kebohongan dan kedengkian, nah itu tidak aneh kalau pemerintahan sebelumnya berteriak-teriak melawan korupsi, tetapi di zaman itu penuh dengan korupsi. Maksudnya siapa? Maksudnya apa gitu? Pemerintah sebelumnya itu siapa? Banyak dong. Dari 45. Tolong lebih jelas, ini budayawan mau selalu berlika-liku di antara karang-karang kata-kata. Jadi ketika kita senang dengan membohongi, kita senang dengan apa yang namanya kamuflase, kita senang dengan berpura-pura mengerti puisi dan seterusnya. Nah, kepura-puraan seperti itu hasilnya juga menjadi nyata. Ukuran-ukuran dalam pemerintahan begitu banyak yang korup, begitu banyak yang tersandung kasus hukum. Nah, ini menjadi bagian yang patut untuk menjadi renungan bagi pemerintahan sekarang untuk tidak terjerumus ke dalam persoalan ideologis, persoalan politik yang sama. Omong-omongan kayak gitu. Jadi sekali lagi saya kira urusan bagaimana apakah kita cukup dewasa mengelola demokrasi dan kebebasan pers dalam urusan yang lebih spesifik. Kebebasan pers, apakah kita cukup dewasa? Apakah kita akan membiarkan itu berbaur persoalan-persoalan bohong dan tidak bohong selesaikan di masyarakat, ataukah harus ada tangan yang melakukan regulasi. Regulasi tidak harus represif. Regulasi itu just to regulate, mengatur, memberi fasilitas supaya lalu lintas kebebasan itu berjalan secara sehat. Singkat saja saya sebelum ditutup oleh Mas Arswendo. Dengan apa yang terjadi pada Ahok misalnya, kemudian Ahok ada juga yang melaporkan lagi Rizik Syihab dengan kasus yang sama, tapi kemudian banyak orang menganggap bahwa prosesnya kok agak tebang pilih misalnya gitu. Kalau Anda melihat dari sektor atau di zaman demokrasi modern seperti sekarang semua maju, penodaan agama, pasal-pasal karet seperti ini memang masih relevan apa enggak? Sedikit aja, setengah menit dari Anda. Seberapa relevan hal seperti ini masih kita terus lestarikan di zaman demokrasi modern seperti ini? Zaman demokrasi modern, ukuran-ukuran penting dalam kehidupan bangsa itu ukuran-ukurannya apakah dia bangsa Indonesia atau bukan. Nah, kalau dia bangsa Indonesia, itu gambaran dari ukuran paling mendasar, maka pertanyaan yang paling penting, etnisnya apa menjadi tidak relevan. Kulitnya, warnanya apa, matanya ireng apa, putih, tidak relevan. Dia menjadi penganut agama minoritas atau agama mayoritas, untuk ukuran yang menjawab bahwa saya bangsa Indonesia, semua itu menjadi tidak penting. Tapi yang paling pokok dalam membangun kehidupan berbangsa,
Ini kita mengatur Baik. bangsa, mengatur warga negara, mengatur bangsa Indonesia, bukan mengatur agama, bukan mengatur etnis. Nah, itu dia, itu yang jauh lebih penting harus diperhatikan oleh kita semua di zaman demokrasi modern. Mas Ars, melihat apa yang kemudian, ini tadi Anda katakan bahwa masyarakat punya caranya sendiri lah untuk mengatasi masalah-masalah yang dianggap sulit, sensitif, menodai gitu. Ini cara-cara yang menurut Anda seperti Menurut saya ini cara-cara yang cerdas dan lucu. Nah, mungkin tradisi Abu Nawas itu ada di sini. Jadi ya ketika ada maling, pencuri masuk ke dalam rumahnya, Abu Nawas itu sembunyi. Kenapa kok sembunyi? Saya malu. Rumah saya nggak ada barang yang pantas dicuri. Nah ini bayangkan kecerdasan ini, Bud. Yang terjadi adalah ketika hubungan dengan Angkatan Darat dengan Australia ribut soal Pancasila, di sini lah. Kalau yang meributkan orang Indonesia gimana? Malah kerjasama atau malah apa tadi? Nah ini yang membuat saya optimistis. itu tadi. Kecerdasan ini menular untuk berbagai soal, termasuk Pizza Hut ini. Pizza Hut itu ya, itu mungkin cara-cara bagaimana kita menertawai sesuatu yang dianggap sulit, pusing, atau mungkin sensitif. Oke, terima kasih Bapak-Bapak atas perbincangan malam hari ini. Mudah-mudahan kita berharap awan gelap bolehlah menaungi kita di awal-awal tahun, tapi saya yakin dan kita berdua, kita bertiga di sini yakin bahwa secercah harapan di ufuk timur sana sudah siap untuk menyongsong Indonesia di tahun 2017. Terima kasih Mas Arswendo, terima kasih Kang Sobari atas perbincangan malam hari ini.